Tired of this injustice, Dalits across India are now taking matters into their own hands in an unexpected way. These Dalits have gathered for a rally to celebrate an anniversary of a towering figure in their struggle. Baik, terima kasih. Dari video yang kami tonton, di situ dijelaskan bahwa kasta di India merupakan budaya Hindu yang sudah sejak lama ada. Selama bertahun-tahun, suku Dalit ini mengalami diskriminasi. Mereka selalu dianggap sebagai suku yang paling rendah dalam kasta. Bahkan, orang-orang melihat bayangannya saja tuh enggan. Nah, jadi di India ini ada 170 juta Dalit. Itu meliputi hampir 16% dari populasi di India. Banyak yang tinggal di desa yang jauh dari urbanisasi kehidupan politik modern. Bukan tidak bisa, tetapi mereka dibatasi untuk keluar area yang telah ditetapkan oleh suku dominan. Bahkan pemerintah memberikan mereka banyak tekanan. Mereka selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor seperti memungut sampah, bahkan dibully, ada juga yang sampai dibunuh. Mereka selalu diperlakukan layaknya hewan, mereka diperlakukan seperti budak. Tidak ada yang memberikan mereka pekerjaan dan selalu menghalangi kesuksesan mereka di semua sektor seperti ekonomi, bisnis, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pendidikan. Mereka setiap hari mengalami tindak kekerasan di jalan, rumah mereka dibakar. Setiap hari di India ada 2 orang Dalit terbunuh. Setiap 18 menit orang dibully, dan setiap 3 hari ada rumah dari suku Dalit yang dibakar. Bahkan ibu hamil ditendangi, dipukul, dan diperlakukan tidak semestinya. Bahkan aparat keamanan negara, yakni polisi, menembaki 2 orang anak yang berusia 16 tahun. Dan menurut kami, ini salah satu isu yang harusnya menjadi perhatian dunia, menjadi tantangan besar bagaimana membuat mereka aman. Bahkan pihak yang harusnya menjaga keamanan juga terlibat dalam kekerasan dan pembulian terhadap suku Dalit. Mereka hanya ingin diperlakukan seperti manusia, mereka hanya ingin hidup aman tanpa rasa takut, dan mereka hanya ingin memperoleh kehormatan dan martabat. Jadi gerakan ini itu muncul dari mahasiswa. Persebarannya dimulai dari mahasiswa. Ada salah satu aktivis mengatakan setiap hari ada 3-4 orang yang dibunuh. Ada 3-4 orang yang diperkosa. Ada 2 Dalit yang dibunuh. Terus setiap 3 hari sekali rumah mereka juga dibakar. Ada kejahatan penindasan kasta yang terjadwal untuk Dalit ini. Sampai ada kasus di Gujarat kalau ada perempuan yang sedang hamil lalu diserang. Nah, mulai dari situ muncullah gerakan reformasi sosial ini. Termasuk pemikiran dari tokoh seperti Jyotirao dan Ambedkar yang menentang diskriminasi terhadap Dalit. Ambedkar merupakan seorang Dalit dan juga ahli hukum. Beliau menjadi suara penting bagi komunitas ini untuk menyerukan hak-hak sipil dan pendidikan bagi Dalit. Nah, persebaran ini dimulai juga menyebar melalui beberapa wawancara yang disiarkan di liputan media. Lalu ada beberapa sosial media juga yang menjadi persebaran Dalit ini. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, persebaran gerakan ini juga didukung oleh kekhawatiran masyarakat sekitar, utamanya masyarakat Dalit itu sendiri, baik yang sudah terkena dampaknya, menjadi korban, atau bahkan tinggal di sekitarnya, yang mana ikut mendorong pelebaran gerakan tersebut gitu. Dibantu juga oleh faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya yang ikut membantu dalam menaikkan informasi atas apa yang telah terjadi seperti kasus maupun pergerakan ini. Nah, telah disebutkan juga tadi terkait penyebaran melalui liputan media, yang mana hal ini juga berpengaruh dalam sebagai dampak yang memberikan dampak masyarakat luas itu juga bisa tahu dan juga bisa ikut mendukung, pada akhirnya mendukung dan ikut menentang diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Dalit ini. Memaparkan beberapa value atau norma yang dibawa pada gerakan Dalit yang berdasarkan video yang sudah ditayangkan tersebut. Jadi ada beberapa value atau norma yang aku bawa, yang ada 4. Yang pertama adalah kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial ini mencakup perspektif kaum Dalit, yang mana mereka berpikir bahwa
untuk menjadi manusia kita tidak perlu beragama, karena diskriminasi tersebut, diskriminasi dalam bentuk fisik maupun verbal, bahkan pembunuhan dan sampai pemerkosaan dan lain-lain, itu mereka dapatkan hanya karena kasta mereka yang paling rendah. Jadi beberapa itu ada yang pindah ke agama Buddha, Kristen maupun Islam karena ya dalam agama tersebut tidak ada kepercayaan adanya kasta, tapi ternyata setelah pindah ke agama tersebut mereka masih mendapatkan diskriminasi gitu. Jadi mereka menuntut kesetaraan sosial. Yang kedua ada kesetaraan hak asasi manusia. Aku highlight 2 poin di sini, itu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu karena ya sudah jelas pemerintah India tidak memberikan mereka layanan kesehatan, makanya mereka tidak bisa mendapatkan tempat yang layak untuk tinggal maupun ya buru-buru gitu mendapatkan makan, untuk kerja saja sudah susah gitu. Pemerintah sudah membatasi aksesnya untuk kaum Dalit. Nah yang kedua adalah pendidikan, dimana dalam video tersebut ada anak kecil yang meninggal. Anak tersebut di bawah umur 15 tahun. Nah anak tersebut meninggal di bawah umur padahal dia sudah sangat berambisi untuk nanti ketika sudah besar ingin membanggakan ayahnya dengan menempuh pendidikan yang layak, tapi ternyata dibunuh oleh kaum upper class. Dan ini juga memicu mereka untuk mempunyai kesetaraan. Kaum Dalit juga harus memiliki kesetaraan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah kesetaraan ekonomi, dimana di kebijakan India itu mereka membuat kebijakan namanya ekonomi untouchable, itu kebijakan khusus untuk kaum Dalit, di mana mereka tidak mendapatkan akses untuk memiliki properti, lahan, tanah, bahkan pekerjaan gitu. Ya, buru-buru berwirausaha ya, punya modal aja untuk kerja aja susah. Mereka cuma dibolehin ngulitin kulit sapi gitu di awal cuplikan kan dilihatin. Nah yang keempat itu adalah norma kontemporer. Ini mencakup media sosial maupun gerakan sosial yang berjalan dari abad 20-an sampai saat ini. Setiap tahunnya mereka merayakan gerakan tersebut untuk semakin mengenal dan mengadvokasikan nilai kesetaraan hak konstitusional maupun kesetaraan sosial yang dimiliki oleh pemerintah. Dan berdasarkan tayangan YouTube yang kami lihat, kelompok kami berpendapat bahwa diskriminasi terhadap kaum Dalit di India merupakan isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian global. Kaum Dalit yang merupakan sekitar 16% dari populasi India mengalami berbagai macam bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan pembakaran rumah. Kami percaya bahwa kesetaraan hak dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan harus menjadi hak fundamental bagi semua manusia tanpa memandang kasta atau agama. Meskipun adanya upaya untuk mengadvokasi hak-hak kaum Dalit, seperti melalui media sosial untuk mendesak PBB dan UCHR menerapkan R2P, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kami berpendapat bahwa pemerintah India harus lebih inklusif dan tegas dalam menegakkan hukum keadilan untuk melindungi kaum Dalit dari diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami setiap hari.